Halo semuanya, selamat datang kembali di Hening Story. Tempat di mana setiap kisah bukan sekedar cerita, tapi perjalanan emosional yang mungkin pernah kalian rasakan juga. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan absen. Sekarang kalian nonton dari kota mana? Karena dukungan kecil dari kalian berarti besar untuk channel ini. Siapkan diri kalian, tarik nafas pelan, karena malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang mendebarkan, penuh air mata, dan mungkin akan membawa. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, mengetuk jendela rumah kecil milik Maura, seolah membawa pesan buruk yang ingin menyelinap masuk. Maura duduk memeluk kedua lutut di sofa ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang selalu tertutup rapat setiap Arsy, suaminya, pulang kerja. Rumah sederhana itu terasa seperti dua dunia yang asing. Sisi Maura yang penuh harapan, dan sisi Arsy yang dingin, tidak tersentuh, seperti menyembunyikan sesuatu yang tidak pernah mau ia bagi. Sudah 3 bulan belakangan ini, perubahan sikap Arsy begitu terasa. Ia pulang larut malam, sering tanpa kabar, dan ketika Maura bertanya, jawabannya selalu sama. Capek. Jangan tanya hal yang gak penting. Namun malam ini berbeda. Arsy pulang dengan wajah tegang. Napasnya berat, sepatunya basah, kemejanya kusut, dan ada getar di matanya yang tidak pernah Maura lihat sebelumnya. Bukan marah, bukan lelah, tapi takut. "Kenapa kamu?" tanya Maura pelan, mencoba mendekat. Arsy menepis tangannya. "Jangan dekat-dekat. Aku gak mau kamu kena apapun." "Arsy, kamu ngomong apa sih?" Maura mencoba menahan getaran suaranya. Hatinya tiba-tiba dipenuhi firasat buruk. Arsy menggenggam rambutnya sendiri, frustasi. "Aku ngelakuin kesalahan besar, Maur. Kesalahan yang mungkin bakal ngancurin semuanya." Jantung Maura mendadak berdegup lebih cepat. "Kesalahan apa? Kamu selingkuh?" Suara itu keluar tanpa ia rencanakan. Arsy mendongak, menatapnya dengan tatapan hancur. Bukan tatapan orang yang berselingkuh. Ini lebih gelap, lebih berat. "Aku berharap sesederhana itu. Tapi ini jauh lebih buruk." Sebelum Maura sempat bertanya lagi, pintu depan rumah diketuk keras. Bukan ketukan biasa, ketukan orang yang sedang mengejar waktu. Tok tok tok. Arsy memucat. "Matikan lampu, jangan bersuara." "Arsy, siapa di luar?" Tok tok tok. Kali ini lebih keras, lebih memaksa. Arsy menarik tangan Maura, membawanya ke kamar. "Percaya sama aku, jangan keluar apapun yang terjadi." "Arsy, jelasin dulu." Arsy membuka laci, mengambil sebuah amplop tebal, menjejalkannya ke tangan Maura. "Kalau aku kenapa-kenapa, kamu simpan ini. Jangan buka sekarang. Tunggu sampai aku bilang." "Arsy, kamu bikin aku takut." Tok tok tok. Diikuti suara laki-laki dari luar. "Arsy, kami tahu kamu di dalam. Buka pintunya." Suara itu membuat lutut Maura lemas. Arsy memeluk wajah istrinya sejenak, lalu pergi menuju pintu. "Diamnya, Mur, demi kita." Pintu rumah dibuka. Namun Maura hanya mendengar suara hujan dan langkah kaki berat masuk ke rumah. Suara laki-laki asing, kasar, dan ancaman samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin keluar, ingin melihat apa yang terjadi, tapi kakinya membeku di tempat. Beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Arsy pun tak kembali ke kamar. Keheningan yang tersisa terasa seperti awal badai yang jauh lebih besar. Maura berdiri, membuka pintu kamar perlahan. Ruang tamu kosong. Tidak ada Arsy, tidak ada siapapun. Yang tertinggal hanyalah lantai basah terkena hujan. Dan sebuah goresan di pintu seperti bekas benda tajam yang diseret dengan sengaja. Dan malam itu, Maura sadar. Apapun yang sedang terjadi pada suaminya, itu bukan hal biasa.
dan rahasianya akan menyeret hidup mereka ke titik yang tidak pernah ia sangka. Suara hujan masih memukul genting ketika Maura menelusuri ruang tamu dengan hati yang berdebar kencang. Arsy hilang tanpa jejak, dan suara dua pria yang mengetuk pintu tadi terus terngiang-ngiang di kepala. Ia merayap keluar, mendapati lantai yang basah, bercampur noda sepatu yang membentuk pola seperti seseorang diseret keluar. "Arsy!" bisiknya, nyaris tenggelam oleh suara rintik hujan. Ia melihat ponsel suaminya tertinggal di meja. Arsy tidak pernah melepas ponselnya. Tidak pernah. Dengan tangan gemetar, Maura mengambilnya. Semua chat terkunci password. Wallpapernya pun berubah. Bukan lagi foto mereka, melainkan foto sebuah mobil hitam dengan plat nomor yang tidak ia kenal. Anehnya, satu pesan masuk tiba-tiba, tanpa nama kontak, hanya nomor asing. "Kalau kamu sayang hidupmu, jangan ikut campur. Diam, jangan coba cari dia." Maura memucat. Berarti mereka tahu ia ada di rumah. Mereka tahu Arsy meninggalkan Maura sendiri. Sekujur tubuhnya bergetar. Ia mencoba menelpon kembali nomor itu, tapi tidak aktif. Ia ingin melapor polisi, tapi apa yang ia bilang? Suaminya dibawa pergi orang? Atau Arsy sebenarnya melakukan sesuatu yang membuat orang ingin menangkapnya? Dalam keputusasaan itu, ia ingat amplop yang tadi diberikan Arsy. Ia membuka perlahan. Isinya uang tunai, beberapa foto, dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Kalau aku terlambat pulang, cari Pak Dharma di bengkel tua dekat jembatan Cendana. Hanya dia yang kamu bisa percaya." Foto-foto di dalam amplop membuat Maura membeku. Arsy difoto bersama seorang wanita, bukan seperti foto mesra, tapi seperti diambil diam-diam. Dalam salah satu foto, wanita itu sedang menangis, sementara Arsy tampak sedang menahan seseorang agar tidak mendekatinya. Ada pecahan kaca, seolah mereka berada di lokasi kejadian. Dan foto terakhir, wanita itu tergeletak tidak bergerak, darah mengalir di lantai. Maura terjatuh ke lantai. "Ya Tuhan, Arsy, apakah suaminya terlibat dalam pembunuhan?" Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara motor berhenti di depan rumah. Jantung Maura mencelos. Ia mengintip perlahan dari balik tirai. Bukan motor pria-pria tadi. Ini motor tua, lampunya remang. Seorang laki-laki berjaket lusuh turun, melihat sekeliling waspada, lalu mengetuk pintu pelan. "Bu Maura?" Suaranya parau. Maura ragu, tapi setelah melihat wajahnya yang tampak kelelahan dan hidup serba susah, ia membuka sedikit. Anda siapa?" "Nama saya Dharma. Arsy nyuruh saya datang kalau sesuatu terjadi." Hati Maura mencelos. "Arsy dibawa orang?" Dharma menghela napas panjang, tatapannya iba. "Bu, Arsy bukan dibawa orang. Dia lagi dikejar orang. Dan mereka akan balik lagi." "Kenapa? Arsy ngelakuin apa? Siapa perempuan di foto itu?" Dharma menunduk. "Bu, Arsy nggak jahat. Dia saksi. Saksi dari sesuatu yang pengen ditutup rapat sama orang-orang berbahaya." Maura terpaku. "Dan kalau ibu tetap di rumah ini, mereka bakal paksa ibu ngomong." Ia menatap Maura dalam-dalam. "Dan mereka nggak akan segan menyakiti siapapun." Dharma menyuruh Maura segera mengemasi barang penting. "Kita harus pergi sekarang, sebelum mereka sadar saya datang." Maura merasa seperti terlempar ke dalam mimpi buruk, tapi ketakutan mengalahkan kebingungan. Ia mengambil tas kecil, uang dari amplop, dan jaket. Belum sempat ia melangkah keluar, suara mesin mobil mendekat. Dharma memandang dari celah pintu. "Sial, mereka cepat." "Siapa mereka?" Maura hampir menjerit. "Tolong tenang, Bu. Ikuti saya." Mereka keluar melalui pintu belakang rumah, berlari menuju gang sempit di samping rumah. Dari depan terdengar suara mobil berhenti mendadak, dan pintu terbuka keras. "Apa rumahnya sepi? Cari dia." Darah Maura terasa membeku mendengar suara itu lagi. Suara pria yang mengetuk pintunya tadi malam. Mereka menyelinap melewati halaman samping tetangga, menuruni tangga kecil menuju jalan raya. Dharma mengajak Maura naik motor tuanya. "Pegangan yang kuat." Motor itu melaju menembus hujan.
Angin malam menusuk wajah, sementara Maura menahan air mata. "Pak Dharma, Arsy ada di mana sekarang?" Kalau dia masih hidup, Dharma menjawab lirih. Dia pasti lagi berusaha menuju tempat persembunyian lain. Kalau masih hidup, Maura terkejut. "Ibu, mereka bukan orang yang main-main. Suami ibu lihat sesuatu. Hal yang bisa ngejatuhin orang besar. Wanita dalam foto itu, dia bukan sembarang orang. Dia istri dari orang yang sangat berkuasa." Maura terkejut. Wanita itu dibunuh dan Arsy lihat pelakunya. Dharma mengangguk. Itu sebabnya mereka ngejar dia. Hati Maura mencelos. Sakit, takut, sedih, semuanya menumpuk. Motor itu berhenti di bengkel tua milik Dharma. Pintu digembok, lokasi terpencil. Dharma mengajak Maura masuk. "Kita ngumpet di sini dulu. Saya akan cari tahu kabar Arsy." Maura tak bisa duduk tenang. Seluruh tubuhnya gelisah. Beberapa menit kemudian, Dharma mendapat telepon. Ia menjauh, bicara pelan. Wajahnya berubah tegang. Setelah menutup telepon, ia menatap Maura lama. "Bu, saya minta ibu kuat." "Kenapa? Ada apa?" Maura berdiri gemetar. Dharma menelan ludah, suara berat. "Barusan saya dikabari, mobil Arsy ditemukan di pinggir jurang." "Arsy?" Suara Maura pecah. "Dan ada darah di dalamnya." Dunia Maura runtuh seketika. Maura jatuh berlutut di lantai bengkel. Tangannya menutupi mulutnya agar tidak menjerit. Dharma buru-buru memegang bahunya. "Bu, dengarkan saya. Belum tentu dia mati. Mereka bisa saja sengaja ninggalin darah buat nutup jejak. Tapi kalau dia jatuh, kalau dia..." Arsy itu cerdas. Dia pasti tahu cara kabur. Maura menangis. Tubuhnya bergetar hebat. Setiap bayangan buruk muncul dalam kepalanya. Arsy terjatuh, tubuhnya terdentur batu, atau diseret seseorang. Terlintas kenangan-kenangan bersama suaminya, semua pertengkaran, semua momen kecil, semua perhatian yang kini terasa seperti jarak ribuan kilometer. Ia memukul dadanya sendiri. Kenapa dia nggak cerita sama aku dari awal? Kenapa dia harus simpan semuanya sendiri? Karena dia takut ibu ikut jadi target. Sama seperti wanita itu. Maura tertegun. Siapa sebenarnya wanita itu? Dharma menatap Maura dengan ragu, tapi akhirnya ia berkata, "Namanya Alena. Dia istri dari salah satu pengusaha besar yang punya banyak koneksi politik dan keamanan. Dia menemukan bukti bahwa suaminya terlibat pencucian uang dan pembunuhan. Arsy kebetulan ada di tempat kejadian saat Alena dibungkam." Maura terdiam lama. "Kenapa Arsy ada di sana?" "Karena Alena minta bantuan. Dia kenal Arsy dari proyek kerja lama. Dia tahu Arsy jujur." Hati Maura perih. Ada sebagian dirinya yang merasa cemburu, tapi sebagian besar justru iba. Suaminya terjebak di situasi yang tidak ia pilih. Dharma mematikan lampu. "Kita harus tetap diam di sini. Mereka bisa cari kemana-mana." Tetapi ternyata ketenangan itu hanya bertahan beberapa menit. Terdengar suara langkah berat di luar bengkel. Maura memucat. Dharma langsung sigap mengambil linggis. "Bu, sembunyi di belakang mobil tua itu. Jangan bersuara." Maura merayap. Tubuhnya bergetar. Pintu bengkel ditendang keras dari luar. Maura menutup mulut. Air mata mengalir tanpa suara. Pintu bengkel retak karena tendangan kedua. Suara pria yang sama terdengar. "Dharma, kami tahu kau menyembunyikan dia. Buka!" Maura hampir pingsan karena takut. Dharma mendekati pintu perlahan, berbisik, "Bu, kalau mereka masuk, kabur lewat pintu kecil di belakang rak oli. Lari terus tanpa lihat ke belakang." "Pak!" Maura ingin menahan, tapi Dharma memberi isyarat tegas. Pintu akhirnya terbuka paksa. 3 pria bertubuh besar masuk, membawa senter dan tongkat. "Apa maumu?" tanya Dharma, mengeras. "Arsy," jawab pria berkepala plontos. "Dan kalau kamu nggak kasih, kamu yang kami bawa." Maura gemetar di balik mobil. "Saya nggak tahu dia ada di mana," Dharma berteriak. "Bohong!" Pria itu memukul Dharma dengan tongkat. Dharma jatuh, darah mengucur dari pelipis.
Maura menggigit bibir keras-keras agar tidak menjerit. "Cari perempuan itu juga, istrinya pasti sama dia," suara pria lain. Maura tahu itu waktunya lari. Ia merayap menuju rak oli, membuka pintu kecil yang tersembunyi, tapi salah satu kaleng oli jatuh. Suara kleng itu terdengar sangat keras di ruangan hening. "Hei, ada di belakang!" Maura panik, langsung lari keluar melalui pintu sempit. Terdengar langkah pria mengejar. Ia berlari sekuat tenaga di antara bangunan tua. Nafas tersengal. "Sana, kejar!" Maura menyalip pagar kecil, melempati selokan. Hampir terjatuh. Lututnya terluka, tapi ia terus berlari. Ketika ia hampir mencapai jalan besar, sebuah tangan menariknya dari samping. "Mur, ini aku!" Maura menoleh, dan tubuhnya langsung lemas. Arsy, basah, luka, berdarah, tapi masih hidup. Maura langsung memeluk Arsy, menangis keras. "Arsy, ya Tuhan, aku kira kamu." "Aku nggak punya waktu jelasin. Mereka di belakangmu?" Maura mengangguk histeris. Arsy menggenggam tangan Maura erat, mengajaknya menyelinap ke lorong sempit menuju sebuah rumah kosong. Setelah memastikan aman, Arsy menatap istrinya dalam-dalam. "Maura, aku minta maaf karena nyeret kamu ke masalah ini." "Kenapa kamu nggak cerita dari awal?" Arsy menghela napas panjang. "Karena aku bodoh. Karena aku pikir aku bisa lindungi kamu dengan diam." Maura menangis lagi. "Aku lihat Alena dibunuh di depan mataku." Arsy akhirnya mengaku. "Aku coba hentikan mereka, tapi salah satu dari mereka nyerang aku. Aku melarikan diri waktu mereka sibuk bersihin TKP, tapi mereka tahu aku saksi." Maura menutup mulut, syok. "Aku sembunyi beberapa hari, tapi akhirnya mereka temukan jejakku. Mobilku sengaja mereka dorong ke jurang, biar kayak kecelakaan. Mereka pikir aku mati." "Terus kamu kemana?" "Aku kabur masuk hutan sampai malam. Aku luka parah, tapi aku harus lihat kamu. Aku takut mereka cari kamu." Maura memeluknya erat. "Arsy, kita harus keluar dari negara ini. Mereka nggak akan berhenti." Arsy mengusap rambut Maura. "Aku udah siapkan satu tempat aman, tapi kita harus jemput orang dulu." "Siapa?" "Dharma." Hati Maura meledak lagi. "Tidak, mereka sedang di bengkel. Mereka..." Arsy menggenggam pundaknya. "Kita nggak bisa tinggalin dia." Mereka kembali ke bengkel dengan langkah cepat. Hujan semakin deras, kilat menyambar, menerangi wajah Arsy yang penuh luka. Ketika mereka mendekat, bengkel tampak berantakan. Pintu terbuka lebar. "Pak Dharma!" Arsy memanggil. Namun tidak ada jawaban. Mereka masuk perlahan. Dharma tergeletak di lantai. Darah menetes dari pelipisnya, tapi ia masih bernafas. "Pak, bangun!" Maura mengguncang tubuhnya. Dharma membuka mata pelan. "Mereka cari kalian. Cepat pergi." Arsy menolongnya duduk. "Kita bawa bapak." Dharma menggeleng keras. "Tidak, kalian pergi sekarang. Mereka bakal kembali dengan lebih banyak orang." "Tapi, Arsy..." Dharma menatapnya tegas. "Tugas kamu, selamatin istri kamu." Arsy terdiam. Rahangnya mengeras. Maura menggenggam tangan Dharma. "Pak, terima kasih." Dharma tersenyum lemah. "Pergi. Jangan lihat ke belakang." Dengan berat hati, mereka meninggalkan Dharma dan lari keluar. Suara mobil terdengar mendekat. Arsy menarik Maura. "Kita ambil jalan setapak, cepat." Arsy membawa Maura menuju sebuah rumah tua di tepi hutan. Rumah itu tampak kosong, tapi aman. Begitu masuk, Arsy mengaktifkan lampu kecil. "Tempat ini dulu dipakai Alena buat nyimpan bukti," jelas Arsy. Maura menggigil. "Jadi, kita sekarang sembunyi di tempat korban." Arsy mengangguk. "Apa bukti itu masih ada?" tanya Maura. Arsy membuka lantai kayu,
mengambil kotak besi. "Ini," katanya. Dalam kotak ada flash disk, catatan, rekaman suara, dan beberapa foto lain. Lebih jelas, lebih menyeramkan. Menunjukkan wajah para pelaku, termasuk suami Alena. Maura menutup mulut. "Arsy, kalau ini jatuh ke tangan publik, mereka habis." "Itu rencananya," jawab Arsy. "Tapi aku butuh waktu buat unggah semuanya ke server aman." Namun belum sempat Arsy melanjutkan, terdengar suara kaca pecah dari luar. Keduanya menegang. "Arsy?" Maura memegang lengan suaminya. Arsy mematikan lampu. "Mereka nemuin kita." Rumah tua itu dikepung. Suara langkah kaki dan senjata terdengar dari luar. "Keluarlah, Arsy, kamu nggak bisa kabur." Maura menangis ketakutan. Arsy memeluknya. "Aku bakal alihkan perhatian mereka. Kamu lari bawa bukti ini," bisiknya. "Tidak, kita pergi sama-sama." Arsy menatapnya dengan mata berkaca. "Kalau kamu cinta aku, turuti kata-kataku." Maura menggigit bibir. Air mata jatuh deras. Arsy mencium keningnya. "Aku akan nyusul kamu." Tapi Maura tahu, itu mungkin bohong paling menyakitkan Arsy. Arsy melompat keluar jendela samping, membuat suara keras. Para pria mengejarnya. Maura berlari ke pintu belakang, masuk ke hutan. Terdengar tembakan. Maura menjerit, "Arsy!" Maura terus berlari, sampai kakinya tak sanggup lagi. Ia bersembunyi di balik pohon besar, menahan tangis. "Arsy, jangan tinggalkan aku." Ia membuka kotak bukti, berusaha mengirim file ke internet, tapi sinyal hutan sangat lemah. Dalam keputusasaan, ia berpindah tempat, mengangkat tangan tinggi-tinggi mencari sinyal. Tiba-tiba, suara ranting patah. Maura membeku. Seseorang berjalan mendekat. "Maura?" Suara itu membuat lututnya lemas. Arsy. Luka parah, tapi masih hidup. Maura memeluknya keras. "Kita berhasil. Aku pikir kamu mati." "Aku janji aku gak bakal tinggalin kamu." Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suara sirena terdengar dari kejauhan. Polisi. Arsy terkejut. Mereka nemuin kita. Namun ketika mobil polisi mendekat, keluar seorang perwira yang mengatakan, "Kami menerima file bukti dari server luar negeri. Ini sangat berat. Kalian sekarang dalam perlindungan negara." Arsy menoleh ke Maura. "Kamu berhasil upload buktinya?" Maura menggeleng sambil terisak. Aku nggak punya sinyal." Arsy bingung. Terus siapa yang... Seseorang turun dari mobil polisi lain. Maura menahan nafas. Dharma. Masih hidup. Ia tersenyum lemah. "Aku nggak bisa biarin kalian hadapi ini sendirian." Maura memeluknya. Akhirnya setelah malam panjang penuh teror, mereka aman. Arsy memegang wajah Maura. "Kita masih hidup karena kamu." Maura tersenyum sambil menangis. "Dan aku hidup karena kamu." Mereka memulai hidup baru di tempat aman. Luka masih ada, tapi mereka punya kesempatan untuk sembuh bersama. Dan rahasia yang dulu hampir membunuh mereka, kini menjadi alasan mereka bisa bertahan.